Ya, seperti yang kemarin kita sudah kupas bahwa minggu ini akan menjadi minggu atau salah satu minggu yang paling penting dikarenakan ada beberapa agenda yang mungkin akan menjadi sorotan utama. Terutama ini kaitannya dengan nasib ataupun bahkan bisa jadi perjalanan karir terakhir dari seorang pawang. Tapi sebelum itu kita lihat terlebih dulu masalah-masalah yang mungkin juga akan menjadi pertimbangan bagi para pelaku pasar. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market di hari Jumat kita sudah lihat data retail Amerika yang kecenderungannya bagi saya menunjukkan angka yang relatif lebih lemah ya. Karena kalau kita bandingkan dengan previous atau bulan sebelumnya, angka-angka ini menunjukkan angka yang relatif turun alias melambat. Dan Anda bisa lihat di situ aktual 0,5% persis dengan ekspektasi 0,5%, termasuk core retail sales juga 0,3% persis dengan ekspektasi. Tapi permasalahannya adalah di angka previousnya yang justru mengalami revisi naik dan itu terlihat menjadikan dia secara keseluruhan total dia kecenderungannya relatif lebih turun atau relatif lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, kemudian yang faktor kedua adalah geopolitik. Ya, persis dengan kemarin kita sempat bahas di live streaming hari Jumat, bahwasannya kecenderungannya adalah market kecenderungan untuk menanti atau ya mungkin mengantisipasi ya kaitannya dengan ekspektasi perdamaian di antara kedua belah pihak. Tapi ya pernyataan ataupun pertemuan dari Vladimir Putin dengan Donald Trump kelihatannya tidak mencapai kesepakatan tertentu yang bisa dikategorikan betul-betul kesepakatan bagus. Nah, tapi kira-kira apa yang harus kita lakukan berikutnya? Itu dia yang harus kita tinjau dari beberapa poin berikut. Kalau kita perhatikan dari data ekonomi kemarin, jelas dari data-data yang ada, Anda bisa perhatikan hanya satu yang menurut saya relatif lebih bagus. Dan itu adalah indeks manufaktur dari Empire State atau New York Empire State. Nah, angkanya relatif lebih tinggi ya, 11,9 dibandingkan ekspektasi minus 1,2, termasuk juga melonjak naik dibandingkan previous 5,5. Hanya saja kalau kita compare dengan retail sales, maka data ini bisa dikategorikan sebagai angka yang relatif lebih ya bisa dibilang beragam ya atau mix campur antara yang bagus dan juga kurang bagus. Nah, yang kita lihat di sini retail sales kelihatan bahwa angkanya 0,5% dari 0,6% ekspektasi dan ada revisi yang sebelumnya bulan sebelumnya itu adalah di 0,6%, tapi kemudian dinaikkan menjadi 0,9%, termasuk core retail sales yang juga mengalami kenaikan revisi menjadi 0,8%. Jadi intinya kalau kita lihat teman-teman dari angka yang sudah direvisi 0,8% turun ke 0,3 dan juga 0,9% turun ke 0,5. Artinya di sini menunjukkan indikasi perlambatan sehingga ada kekhawatiran juga kaitannya mungkin dengan masalah tarif. Apalagi kalau kita lihat dari harga impor yang terlihat inilah 0,4% mengalami kenaikan dari 0,1. Ya bahkan previous atau yang bulan lalu itu adalah minus 0,1%. Jadi artinya ada kekhawatiran juga bahwa ini adalah ada lonjakan harga impor yang tajam dikarenakan atau disebabkan oleh faktor tarif yang sudah mulai berlaku. Dan kemudian apa yang membuat faktor penggerak secara keseluruhan sebetulnya kalau kita lihat dari pasar ekuitas yang sebetulnya juga agak sedikit turun ya, walaupun tidak sebut bahwa turun tajam, tapi juga tidak dikatakan sebagai naik tinggi. Ya, dan itu adalah 3 faktor utama, yaitu pertama ekspektasi penurunan suku bunga, walaupun sedikit berkurang dari 92-94% menjadi sekitar 84% pasca data PPI sebelumnya, tapi ya tetap intinya adalah mereka masih melihat ada peluang untuk pemangkasan di bulan September. Nah, kemudian yang kedua adalah kekhawatiran inflasi karena masalah harga impor yang kecenderungan mengalami lonjakan dari minus 0,1 menjadi 0,4%. Dan terakhir adalah ekspektasi perdamaian Rusia-Ukraina. Walaupun ya kalau kita kategorikan dari 3 poin ini, sebetulnya harusnya kita akan melihat adalah kalau suku bunga itu betul-betul terwujud, berarti saham naik. Kalau misalkan inflasinya relatif lebih rendah, bisa dikatakan mungkin saham juga akan mulai kenaikan. Kalau apalagi misalkan inflasinya relatif normal ya, artinya tidak mengharuskan dia menaikkan suku bunga ataupun bahkan turunkan suku bunga. Nah, kemudian ekspektasi perdamaian Rusia harusnya juga berdampak positif pada pasar saham. Tapi dikarenakan semua itu masih bisa dibilang tidak jelas atau tidak pasti, ya mau tidak mau market cenderung terjebak di tengah. Dan wait and see tentunya ya, sampai keputusan Jackson Hole Symposium minggu ini. Oke, inilah kaitannya dengan pertemuan Vladimir Putin dan juga Donald Trump. Kemarin dikatakan bahwa konstruktif, tapi ya masih ada tapinya, yaitu kaitannya tidak ada kesepakatan yang dikatakan oleh Trump sebagai kesepakatan nyata. Artinya lagi, sampai saat ini kita masih dibayangi kemungkinan konflik masih bisa berlanjut atau bisa saja terjadi kejutan tiba-tiba Zelensky menyetujui apa yang disampaikan oleh Putin. Nah, kaitannya dengan hal ini,
saya rasa yang paling penting di sini kuncinya sudah ada di Donald Trump ya. Tapi sayangnya Donald Trump sendiri membalikan posisi tersebut, dilempar lagi ke NATO dan juga Ukraina. Ada apa kira-kira? Dugaan saya ini adalah masih tetap terkait dengan tuntutan Putin. Dan memang dari beberapa waktu lalu Putin selalu menegaskan bahwa puncak ataupun akar permasalahan ini adalah dari keinginan Ukraina untuk menjadi ataupun menjalin hubungan dengan NATO. Ya tentunya Putin akan merasa terancam karena teritorinya cukup dekat atau Ukraina ini berbatasan dengan beberapa wilayah yang dikuasai Rusia. Jadi kalau misalkan ternyata itu terjadi, ya otomatis NATO akan dengan mudah menyusup ataupun bahkan menyusun strategi untuk memerangi Rusia. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Putin. Nah oleh karenanya dari pernyataan Putin sendiri, sisi Putin mengatakan bahwa mereka punya antusias untuk sama-sama mengakhiri peperangan, terutama dia menghargai juga dan respect dengan Donald Trump yang ingin peperangan itu berakhir. Tapi intinya bagi Putin adalah semua akar permasalahan itu harusnya dihilangkan, jadi tidak membela pada satu pihak saja, termasuk juga terkait dengan apa yang dikhawatirkan Rusia. Nah, kita akan lihat di sini posisi dari kedua pertemuan ataupun kedua pihak negara. Sepertinya kecenderungannya relatif lebih akrab ataupun ya kita sebut lebih damai antara Putin ataupun dengan Trump. Tapi nanti kita lihat ya kalau misalkan terjadi pertemuan antara Trump dengan Zelensky, apa yang terjadi? Karena saya berkaca dengan kasus beberapa bulan yang lalu yang ternyata hasilnya kurang begitu baik. Nah, di sisi lain ada pernyataan terkait dengan rencana ataupun agenda pertemuan antara Trump dan Zelensky. Bagi Donald Trump, akar masalahnya sudah jelas, dia ingin itu diselesaikan. Kemudian juga dia kembali lagi menyerahkan itu kepada Zelensky. Artinya di sini kuncinya adalah di Zelensky. Kalau dia masih ingin untuk berkonflik, ya otomatis dia akan tidak sepakati dengan apa yang disarankan ataupun bahkan diajukan oleh Rusia. Tapi kalau misalkan dia ingin segera mengakhiri peperangan, ya tinggal selesaikan. Karena posisi yang paling penting di situ adalah tuntutan yang dikatakan Rusia tadi, dan salah satunya sudah diketahui oleh Trump, yaitu kaitannya dengan ambisi dari Ukraina untuk menjadi bagian dari NATO. Nah, di sisi lain, Presiden Emmanuel Macron dari Prancis mengatakan bahwa dia melihat kondisi yang sebaliknya. Jadi, kalaupun misalkan dikatakan apakah masih ingin berdamai, ya Prancis sangat mendukung perdamaian, tapi seutuhnya dan juga langgeng untuk Ukraina. Nah, di sisi lain, dia juga menyangkut terkait dengan integritas teritorial Ukraina yang harus dihormati. Dan berarti bagi saya ini poin yang agak sedikit miss ataupun agak berseberangan dengan apa yang dikatakan Trump. Nah ini berarti akan ada satu sisi yang mungkin agak sulit untuk dijadikan akar ataupun mengakhiri akar permasalahan. Nah yang terakhir adalah pernyataan dari Macron yang mengatakan bahwa tidak percaya bahwa Putin menginginkan perdamaian. Wah, kalau seperti ini saya rasa akan sulit ya untuk mencapai kesepakatan apapun. Apalagi kalau misalkan terjadi pertemuan antara semua pihak, yaitu semua pihak yang terlibat. Trump, Putin, Zelensky, dan juga kemungkinan beberapa pemimpin Eropa. Oke, ini peta ataupun map yang saya sudah perbarui ataupun sudah saya lengkapi. Jadi kalau kemarin kita cuma lihat putaran pertama antara Trump versus Putin, kemudian lanjut apakah ada pertemuan kedua ataupun putaran kedua apa tidak. Nah, sekali ini kita tambahkan putaran pertama, saya masih gabungkan atau saya masukkan pertemuan antara Trump dan Zelensky yang nantinya akan ditemani oleh Emmanuel Macron ataupun beberapa pemimpin Uni Eropa. Oke. Case by case, kalau misalnya kita lihat ada kesepakatan, in case ternyata Zelensky oke, lalu kemudian ada poin-poin yang mungkin akan dilibatkan dengan konfrontasi kepada Putin, dan akhirnya terjadilah pertemuan mungkin multi party ya. Ada Trump di situ, ada Uni Eropa di situ, kemudian ada Ukraina dan juga ada Rusia. Nah, kalau misalkan terjadi kesepakatan, which is itu adalah sesuatu hal yang paling diharapkan, maka akan terjadi perdamaian dan kita akan lihat emas mungkin turun, kemudian crude oil turun, kemudian saham akan rally. Sehingga strategi apapun itu harus disesuaikan dengan hasil kesepakatannya. Sebaliknya, kalau misalkan ternyata tidak ada kesepakatan, katakanlah seperti demikian, antara Trump dengan Zelensky terlebih dulu, maka kemungkinan ini akan menyebabkan tidak akan ada agenda untuk pertemuan antara Zelensky dan Vladimir Putin. Nah, saya mengingat dengan kejadian beberapa bulan lalu di mana Trump versus Zelensky ternyata berakhir atau berujung kepada kekecewaan dan akhirnya pengusiran Zelensky dari Gedung Oval, Gedung Putih. Jadi apakah itu akan terjadi kembali? Ya, yang dikhawatirkan beberapa pihak adalah hal tersebut. Tapi Trump meyakinkan bahwa klaim untuk kali ini kecenderungannya ada arah berbau ke arah perdamaian. Let's hope so ya. Kalau misalnya pun terjadi, maka kita harapkan nanti deal itu akan terjadi putaran kedua. Kalau tidak ada putaran kedua, maka yang berbahaya adalah
ini akan menyebabkan harga minyak mengalami lonjakan terlebih dulu, emas akan naik sebagai safe haven, dan saham tentunya itu akan menjalani penekanan ataupun penurunan. Oke, untuk fokus minggu ini, data ekonomi saya tidak akan terlalu panjang lebar untuk membahas ini karena kaitannya ini akan fokus dengan data CPI dan juga terkait dengan data PMI dari beberapa wilayah ataupun kawasan. Termasuk yang paling penting di sini adalah kalau saya lihat adalah dari zona Eropa ataupun Inggris ya. Kita akan lihat data inflasinya karena ini akan sangat menentukan jalur kebijakan moneter berikutnya. Apakah mereka akan stay, akan hold, atau mereka akan lanjutkan dengan pemangkasan. Itu yang akan dipengaruhi oleh data inflasinya. Nah, kemudian yang tak kalah menarik dan paling utama sebetulnya tujuan kita harapkan adalah dari Jackson Hole Symposium, di mana sorotan utama akan tertuju pada pidato Powell karena diyakini inilah pidato terakhirnya. Let's say mungkin adalah ancaman bahwa ini bisa saja karir terakhirnya kalau tidak disepakati ataupun tidak disetujui, atau dengan kata lain tidak memberikan indikasi terkait apa yang diinginkan oleh Donald Trump. Saya rasa Donald Trump pun itu akan mengamati dengan sangat jelas kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Powell minggu ini. Nah, terakhir tentunya geopolitik. Yang sebetulnya urutannya adalah geopolitik akan terjadi di hari ini, di mana pertemuan antara Zelensky dan Trump, lalu kemudian ditemani oleh dengan Uni Eropa, itu akan terjadi di Washington hari ini. So, ekspektasi saya berarti hasilnya baru akan kelihatan di Selasa pagi ya. Jadi hati-hati. Sampai nanti malam saya tidak melihat ada data ekonomi, jadi mau tidak mau kita hanya mengamati dari apa yang terjadi pada geopolitik tersebut. Well, untuk nanti sore kabar bagus yang kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan grafik dan live streaming tetap akan ada di jam 4 sore. Ada beberapa mungkin yang kita coba lihat terlebih dulu sebelum nanti kita fokus dengan pembahasan utama kita di minggu ini. Ada Jackson Hole Symposium Talk Show yang akan saya isi dengan Mr. Tommy Zhou. Ya, jadi kita akan bahas bincang-bincang di sana. Anda boleh juga bergabung untuk diskusi dan juga melakukan pertanyaan. Nah, tapi yang jelas nanti sore kita akan lihat dari sisi grafik terlebih dulu.